Nah udah gitu aku kaget, si ceweknya langsung nyium-nyiumin aku, terus ke payudara aku. Pengalaman berdasarkan narasumber. Hai Neti, kembali lagi bersama Ambu Rosa. Dan kali ini siapakah gerangan yang menemani? Kenapa kok ini kayak yang sedang penyakitan? Bukan, ini adalah saat ini Ambu Rosa itu sedang apa ya, mengikuti keinginan Neti semua di sini. Katanya kalau mau bercerita itu harus ada narasumbernya yang aslinya, yang pastinya, yang merasakannya. Dan kali ini Ambu Rosa ditemani orang yang baru lagi. Kemarin-kemarin ada Teh Dewi, ada Lita gitu kan ya. Dan kebetulan ini tipe-tipenya nih kayak Teh Dewi. Aku ketemu lagi tipe-tipenya, tapi kok ada perbedaannya gitu. Terus kemudian ceritanya yang dia ceritakan ke aku itu ada sesuai dengan keinginan kalian juga. Ada hampir mirip tapi beda orang, tapi ceritanya ini lebih serem Neti ya kali ini. Ini mengenai trisam atau bermain bertiga. Nih aku lupa sampai memperkenalkan dulu kawanku yang satu ini, yang baru ini. Namanya Gadis, yang mungkin udah nggak perawan ya, udah nggak gadis lagi. Karena ya pertemuan kita, perkenalan kita tidak sengaja ngobrol-ngobrol di suatu tempat, curhat dan mau gitu loh menceritakan kisahnya gitu kan, kisah nyatanya gitu kan dengan seorang laki-laki. Nih, yang jelas ini Teh Gadis, ini kan kita berbicara mengenai trisam. Pengalamannya kayak gimana nih? Pengalamannya, aku tuh sebetulnya baru ya sama orang ini gitu. Sebelumnya belum pernah ngalamin itu. Gitu. Jadi awalnya ada cowok masuk ke sosmed aku, dia ngajak kenalan, dia ngerayu aku sampai 3 bulan lebih gitu. Terus dia nge-DM aku, dia bilangnya gini, kok susah banget sih ketemu kamu, kalau aku kasih 10 juta mau nggak? Pertama kali. Itu yang udah ke 3 bulan. Akhirnya dia karena ini susah banget diajak kenalan, akhirnya dia menawarkan uang. Aku tanya 10 juta buat ngapain, ketemu aja makan, kata dia. Terus aku ngomong gini sama dia, enggak ah, laki-laki bullshit semua gitu. Nah terus dia nunjukin saldo dia, dikirim ke aku. Terus kata dia gini, kalau kamu nggak percaya aku, yuk besok ketemu. Begitu kamu mau berangkat, aku transfer sekian juta, 50% ya. Aku transfer 50%, begitu kamu udah nyampe di depan kamu, sebelum ngobrol aku langsung transfer lagi, kata dia. Akhirnya aku tertarik karena kebetulan saat itu aku lagi banyak keperluan ya. Aku lagi banyak keperluan, akhirnya oke deh, kali aja ini orangnya benar gitu kan. Aku juga kaget ketika dia ngasih tahu saldonya dia gitu, wow gitu kan. Sebenarnya wanita mana yang ketika dalam keadaan berkebutuhan banyak mungkin ya, dengan bertemu laki-laki dengan semudah itu, dengan loyalnya memberikan uang ya, istilah seperti itu. Terus kemudian setelah pertemuan itu Akhirnya kita ketemu, dan begitu ketemu dia langsung transfer beneran. Dan nominalnya sebutnya jangan, nggak usah. Pokoknya lumayan gede ya, sekian juta gitu. Nah dari sana kita makan, udah makan diantarin aku pulang. Jadi kesan pertama tuh, oh benar ini cowok baik gitu, kesan pertama. Nah besoknya dia ngomongin lagi, dia ngajak aku jalan-jalan, dia ngebelanjain aku bla 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 dan sebagainya, sampai semua kebutuhan rumah. Dan seiring berjalannya waktu, dia manjain aku terus dengan segala kemewahan. Dengan kemewahan gitu ya. Nah, tapi sebentar. Dengan segala kemewahan ini, sempat berpikir nggak, misalkan kan lihat dari usia, ini cowok ini udah beristri atau belum, punya pasangan atau belum, kan kita bisa memperkirakan ya, masa dengan usia seperti ini belum berumah tangga gitu. Kepikiran ke sana nggak waktu itu? Awalnya enggak,
awalnya enggak, jadi Karena terbuai ya. karena terbuai gitu, jadi nggak mikirin gimana gitu. Nah, seiring berjalannya waktu aku jadi sayang sama dia, kita pacaran lah. Nah, setelah aku lagi sayang sama dia akhirnya ngomong yang katanya ada yang mau ngelamar kamu. Siapa? Istri aku. Hah? Kaget. Oh. Istri aku katanya pengen aku nikah sama kamu. Hah? Masa? Aku nggak percaya. Masa sih seorang istri nyuruh suaminya Menikah lagi. menikah lagi sama aku gitu. Nah, dengan obrolan yang lumayan begitu panjang, akhirnya aku ketemulah sama isinya, dan isinya baik banget, menyambut aku, nyium aku, terus isinya tuh meluk-meluk, muji-muji aku. Terus dia ngomong gini, yuk kita jaga suami kita sama-sama. Keren, pengen loh, pengen, ya nggak kan pengen punya istri yang soleh kayak gitu. Terus nerima lamarannya. Nah, aku bilang gini, kalau untuk lamaran, aku pengen pengenalan dulu. Aku kan selama ini kenal sama cowoknya gitu. Aku pengen pengenalan dulu sama istrinya gitu. Ternyata sama istrinya itu aku dikenalin ke keluarga besar si cowoknya. Dan sama anaknya dibawa. Dan keluarga besar dia nerima aku sebagai calon istri kedua. Asal aku mau gitu. Karena mungkin anaknya suka, istrinya juga setuju. Betul. Jadi mendukung semuanya. Mendukung semuanya. Harapan dia. Ya, terus gimana Teh Gadis? Setelah itu kita jalan-jalan nih ke suatu tempat, dan dia tuh memanjakan aku ke tempat-tempat yang elit. Kita mau makan aja tuh dipilih tempatnya harus yang super mewah. Jadi perlakuan suami istri itu ke aku Istimewa banget. Siapa yang nggak nggak bangga gitu kan? Bangga ya, tertarik ya, sesuai dengan kebutuhan juga ya. Juga kita mungkin memasuki ke zona yang baru dengan segala kemewahan yang memang kita sebelumnya pernah. Mungkin ini lebih lagi tingkatannya mungkin gitu kan ya. Tuh. Nah, udah gitu kita nginap di suatu tempat. Nah, begitu malamnya isinya ngomong ke aku, suaminya kan lagi di sofa ya. Nah, aku di kamar, isinya yang keren ke aku, pernah ciuman sama cewek nggak? Kata istrinya. Aku kaget. Hah? Maksudnya gimana? Tapi sebentar, aku lupa nih nggak nanya. Posisi Teteh Gadis ini pernah menikah, single parent. Jadi sudah merasakan berumah tangga ya, istilahnya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah bertanya cuma cewek. Aduh, aku jadi kesulitan. Lanjut. Pernah cuma nama cewek? Aku bilang nggak pernah gitu. Amit-amit aku bilang gitu. Terus dia nanya, kamu suka minum nggak? Kamu mau minuman apa aku beliin, yang penting kamu enjoy. Kamu jangan anggap aku orang lain, kata dia. Anggap aku ini udah dekat sama kamu, jangan sungkan-sungkan, mau apapun juga jangan sungkan. Gitu. Nah, si ceweknya ke aku ngajak berendam. Terus ngajak berendam. Nah, terus udah gitu tiba-tiba datanglah minuman yang high gitu ya. Nah, terus udah gitu aku dikasih baju samaan sama dia. Aku kan masih malu-malu ya. Aduh, mau ngapain gitu ya di tempat berendam, mau ngapain? Terus cowok aku juga datang. Nah, udah gitu aku kaget, si ceweknya langsung nyium-nyiumin aku, terus ke payudara aku. Jadi aku berpikirnya kayak gini, kayaknya sepertinya pasangan ini pasangan yang mempunyai kelainan deh. Karena aku lihat dari sini, si ceweknya malah dia yang lebih bergairah ya. Jadi awalnya dia yang menonjolkan sekali. Gitu, dia yang menonjolkan sekali. Aku deg-degan, aku nervous, terus udah gitu aku balik dulu ke kamar. Pas aku balik dulu ke kamar, dia masih ada lagi aku minuman yang banyak.
Enjoy sayang, enjoy gitu kata dia. Sok aku bisa puasin kamu, enjoy sayang kata dia gitu. Akhirnya aku dibawa lagi ke tempat berendam. Dan itu baru pertama kali aku ciuman sama cewek. Baru pertama kali dan aku kaget dia ngelakuinnya ya kayak cowok lah. Aktif banget. Dan cowok aku ngeliatin. Jadi dia tuh Media melihat kita gitu, Iya. melihat kamu dengan dia gitu. tapi aku kan sambil nggak sadar juga. Karena terpengaruh juga ya. Karena pengaruh itu gitu. Nah, abis itu si ceweknya ke suaminya yang cepet cium, yang hot. Aku disuruh dicium sama suaminya. Ih, kurang hot, cepat yang lebih hot kata ceweknya. Jadi tadi aku sama istrinya, terus aku sama suaminya. Ceweknya, Dia nonton. iya, ceweknya yang giniin kepala aku sama suaminya. Cepat katanya, yang lebih hot gitu. Kayaknya kalau dilihat dari sini memang punya kelainan, itu istrinya juga punya kelainan, suaminya juga punya kelainan. Jadi kayaknya nggak puas kalau berdua, pengennya rame-rame kayaknya kayak seperti itu. Iya. Terus selain itu kita nggak jadi masalah, kita bongkar aja ya Teh ya kalau mau menceritakan. Selain daripada itu sampai ke hal yang lebih jauh nggak sih gitu kan ya, apalagi kalau yang pengaruh dalam minuman gitu kan ya, ada pengaruh yang kurang bagus, jadi kadang hilang separuh daripada akal sehat gitu kan ya gitu. Sampai sejauh apa itu ketika bertiga, kan kalau dibilang namanya trisam itu sampai gitu kan ya. Iya, sampai kita melakukan bertiga. Sampai kita melakukan bertiga dan si ceweknya ngisep mispi aku. Ngisep mispi aku dengan hotnya. Segitu rakusnya gitu. Iya. Jadi posisinya gini. Misalkan aku di bantal nih. Si ceweknya Di bawah. ngisep mispi aku dan mainin mispi aku. Nah, dia di gitu. Oh, Sama cowoknya. Oh, jadi posisinya dia di Misfi di bawah, dia dari belakang. Dia dari belakang, Dimainin gitu. sama suaminya gitu. Nah, terus udah gitu, dia gantian, aku suruh ngisep mispi dia. Aku nggak mau. Walaupun aku nggak sadar, aku tahu itu Masih ada sedikit. masih ada sedikit. Nggak pernah aku ngisep punya cewek. Gitu, aku nggak mau. Pas aku nggak mau, ya saya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Mungkin kamu masih sungkan. Gitu. Enjoy ya sayang, enjoy. Sambil dia ngasih lagi minuman ke aku. Enjoy, pokoknya nikmati. Aku pengen puas gitu. So kamu pengen beli apa? Asal kamu apa sih namanya? Asal kamu enjoy gitu. Aku pengen semuanya happy kata dia gitu. Jadi sambil merayu-rayu gitulah. Nah akhirnya jadi kita gantian setelah isinya yang gitu. Terus aku ketika aku digitu, si isinya itu ke payudara aku. Jadi kamu digerayangi sama berdua gitu Iya. kan, sama pasangan suami istri itu gitu, kerjain gitu kan. Dikerjain. Kalau apa sih namanya? Dan itu berapa kali ya? Semalam itu 3 kali. Cowoknya kuat banget. 3 kali itu dalam 1 kali begitu tuh durasinya berapa lama itu? Ada 2 jam. Oh sih ada 2 jam. Emang aku juga kok ini cowok kuat banget gitu. Apa mungkin prepare juga, mungkin minum obat kuat atau kayak gimana? Kan udah niatan tuh ya sama bininya gitu kan, mau ngerjain salon pasangan barunya kayak seperti itu. Mungkin dia pengen menunjukkan power dia Mampu gitu kan. untuk menghadapi 2 wanita sekaligus gitu kayaknya. Nah, terus setelah kejadian itu kita pulang, si ceweknya baik banget, terus dia nanyain ada yang nggak enak nggak, kalau ada yang nggak enak atau ada yang kurang ngomong aja gitu. Jadi mereka tuh memberikan servis yang Apa ya? Terbaik. terbaik lah buat kita. Buat muasin. Dan besok paginya aku tuh apa ya namanya kaget, masih dalam perasaan kaget. Aduh, bener gak ya? Tadi malam tuh. Tadi malam tuh aku udah ngelakuin gini, pokoknya kaget dan jadi ngelamun gitu, Nah, seiring berjalannya waktu karena udah apa ya namanya, udah dekat, jadi keterusan. Kita bertiga kemana-mana, kita bertiga baju samaan gitu. Couple ya, couple dengan Kalau istrinya. misalkan mau naik mobil juga itu aku suka nanya ya, mau siapa yang di depan, kamu aja katanya gitu, pulangnya nanti dia gitu. Jadi kita tuh kayak
apa ya, namanya? Ya berbagi. berbagi aja gitu. Gantung Terus ya. anehnya gini, kalau misalkan di suatu tempat nih, misalkan si cowok aku lagi nonton TV, terus aku lagi di kursi sebelah sini, ceweknya tuh marah. Kenapa sih kok pada jauhan? Aku tuh nggak suka kalau lihat kalian jauhan. Aku tuh suka kalau kalian romantis. Cepet gadis peluk, katanya gitu, pijitin, coba manjain. Kamu tuh jangan nyuekin suami aku gitu. Jadi yang lebih agresif itu si Ceweknya. istrinya ya, Iya. ceweknya Si ya. ceweknya. Jadi kalau aku cuek sama suaminya tuh Nggak boleh. nggak boleh. Aku tuh cuek tuh maksudnya menghargai perasaan dia. Terus Tapi justru malah dianya nggak pengen kayak Marah. gitu, marah. Terus aku nanya sama dia, Kak, kamu cemburu nggak sih kalau aku ini? Enggak, katanya suka. Malah seneng. malah dia. seneng gitu. Malah Kalau mungkin dia tidur bergairah bertiga juga ya. juga. Dia tuh paling suka kalau aku dipeluk sama suaminya. Jadi malah dia yang bergairah ya. Malah dia yang bergairah, katanya udah apa ya, enak liatnya. Aduh. Konyol kan? Konyol banget ya. Begitu. Oke, Teh Gadis. Aduh. Inilah Neti cerita yang mungkin kalian pikir ngapain sih yang kayak gini diceritain. Tapi kan ini mengikuti keinginan kalian. Bercerita itu harus ada narasumbernya yang betul mengalaminya. Walaupun gitu kan enak gak enak itu untuk kalian dengerin ya terserah gitu ya, karena ini real kenyataannya seperti itu. Dan juga mungkin kalau ada yang protes nih, kadang Neti itu ada deterjen lah ya gitu kan ya, pembersih gitu kan. Bukan kita tuh untuk membuat sesuatu hal yang kalian itu harus meniru, justru ini ada kejadian seperti ini tidak terjadi sama kalian gitu kan ya. Intinya di sini mungkin Teh ya, apa ya namanya, kita itu jangan sampai termanfaatkan satu saat ketika kita dalam keadaan di bawah down, Betul. dijanjikan dengan kemewahan. Mm-mm. Kita harus curiga dulu ya. Mm-mm. Jadi jangan mudah percaya orang gitu. Kita kan nggak tahu dia mendekati kita begitu baiknya ada apa. Nah, ternyata aku begini kan, gitu. Dan lama-lama kita jadi sayang sama mereka. Kita jadi ada perasaan cinta dan takut kehilangan. Karena udah apa ya, udah lama, terus udah gitu. Mereka tuh misalkan aku cuek 1 hari apa 2 hari, mereka tuh ngejar. Mereka tuh ngejar, jadi nanya-nanya di mana. Kamu kenapa nggak balas gitu? Si ceweknya sama, cowoknya sama, gitu. Kadang aku mikir pengen menyudahi gitu, pengen menyudahi Ini lingkaran tentang ini. lingkaran ini gitu. Ini nggak baik loh buat aku gitu. Susah. Susah karena Susah. satu unsur kebutuhan juga. Iya. Jadi jago lah menyuapnya. Pokoknya diratukan lah ya gitu kan, walaupun ratunya ada 2, tapi yang ratu yang di sana juga lebih meratukan lagi gitu kan ya, begitu. karena mana fetish mereka berbeda gitu, terus fantasinya lain gitu kan, ingin seperti itu ya. Teh Gadis mungkin aku juga pengen cerita-cerita yang lain. Ternyata Teh Gadis itu Neti dengan berbagai macam ceritanya, dengan kehidupannya, selain daripada ini masih banyak di sisi-sisi kehidupannya yang ternyata nggak mudah gitu kan. Tapi untuk cerita kali ini bukan berarti kalian bebas berhak untuk menghujat seorang Teh Gadis, karena apabila kejadian ini mungkin menimpa kalian, belum tentu kalian juga bisa lebih baik dari Teh Gadis ini gitu untuk melepas dari semua itu. Kemudian juga karena kita nggak ada haknya untuk menjudge seseorang seperti apa begini dan begitu gitu kan ya. Tapi yang jelas di sini Teh Gadis sudah mau berani berbicara salah satu cerita dalam kehidupannya yang begitu banyak lagi cerita-cerita yang lainnya dari seorang Teh Gadis ini. Nah, nanti ada hal-hal yang lainnya. Mungkin ini kadang aku juga jadi ini, nasibnya Teh Gadis kok gini amat gitu kan ya, udah kayak begini, cerita juga aku juga pernah begini sama yang begini. Nah, mungkin ini salah satu cerita yang trisamnya dulu. Nanti kisah yang lainnya bersama Teh Gadis akan kita ungkap lagi di next video. Jadi para netiku tersayang, sekali lagi silahkan kalian berkomentar ya, mau pedas, mau manis, mau pahit, ayo, tapi jangan terlalu apa ya, menghakimi, karena kalian itu bukan yang maha kuasa ya. Betul. Karena kita semua juga tidak pernah terluput dari yang namanya dosa juga gitu. Sama-sama kita tuh semua, kita ini adalah pendosa. Jadi ini hanya untuk memberikan cerita, dan ada yang kalian bisa tangkap dan kalian simak, ada yang kamu ambil hikmahnya di sini adalah
jangan sampai tertipu dengan kebaikan orang, karena kebaikan itu yang berlebihan itu perlu dicurigai, karena di balik semua kebaikan itu ternyata ada hal-hal yang setelah teh gadis ceritakan seperti itu nyatanya, gitu kan ya. Oke Neti, pokoknya sekali lagi yuk minta dukungannya selalu video Amburosa dengan seperti biasa caranya di like, di komen, di share, subscribe, jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amburosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.